soalnya banyak kan stigma pertanian itu pertanian kuno. itu kuno. Natura, kali ini kita sedang melakukan kunjungan sosial ke kebun doyan sayur PAM. Ada apa aja sih sebenarnya di kebun doyan sayur PAM ini? Langsung saja kita panggil owner doyan sayur PAM, Kang Topan. Mangga Kang Topan. Halo. Ini dia Kang Topan, owner dari doyan sayur PAM. Nah, Kang Topan, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Bebas. Nah, ini untuk soal hidroponik ya berarti. Ya. Nah, biar para warga rumah Natura tahu, hidroponik itu sebenarnya apa sih? Hidroponik itu sebenarnya adalah sistem menanam tapi dengan menggunakan aliran air. Jadi Aliran air. medianya itu air, tidak menggunakan tanah. Itu berarti pakai nutrisi segala macam tetap gitu. Banyak yang salah kaprah kalau hidroponik itu organik, tapi sebenarnya hidroponik itu semi organik Semi sih. organik. Soalnya masih menggunakan zat kimia, tapi mempunyai keunggulan tidak disemprot alias tidak menggunakan pestisida. Nah, ini kan doyan sayur PAM. Kang Topan mulai hidroponik. Sebenarnya tadinya pekerjaan Mas Topan itu apa, atau apa yang melatar belakangi kenapa bisa bikin doyan sayur PAM ini atau hidroponik ini? Sebenarnya sih dulu saya kerja di bidang musik sesuai passion saya sih, tapi akhirnya saya ngundurin diri, dan di hari terakhir saya resign, bos nanya, kamu mau kemana resign? Saya mau pulang kampung pak. Emang kamu di kampung mau kerja apa? Saya mau dagang sayur pak. Kejadian ini malah dagang sayur. Iseng ya, cuma sekedar iseng mungkin ya gitu, alasan dari resign pekerjaan, mau balik kampung, dari kota balik kampung, mau bikin atau jualan sayur gitu ya. Alhamdulillah bagus nih, jadi terrealisasi gitu. Nah Kak, itu kan berarti sebelumnya di kota terus kampung bikin hidroponik ini. Nah, untuk tadinya instalasi hidroponiknya apakah udah langsung bikin segini atau kayak gimana? Enggak sih, saya berawal dari hidroponik yang paling simpel, malah saya pertama tuh dari botol aqua tuh dipotong, dibalikin. Oh iya. Jadi dua, itu sistem hidroponik paling sederhana sih, pakai sumbu hidroponik, pakai sumbu benang wol. Pakai benang wol di bawahnya, berarti nanti biar si air nyerap ke atas ya berarti. Itu paling sederhana sama paling murah meriah. Cuman sih akhirnya itu kurang maksimal. Saya nekat jual gitar, bikin instalasi pertama yaitu dengan sistem rakit apung. Nah, jadi buat kalian juga yang emang punya keinginan misalkan mau bikin apa, harus rela berjuang juga tuh sama kayak Kang Topang buat bikin hidroponik kayak gini sampai ngejual gitar. Emang hobinya aslinya sih ngegitar ya berarti ya? Iya. Dari musik berarti ya? Musik sih, cuman jurusan juga bukan musik. Berarti awalnya nggak langsung segede gini ya? Enggak, Kecil dulu. prosesnya. Nah kalau kira-kira segede
bisa bikin atau satu instalasi seperti ini aja ya, ini modalnya itu kira-kira berapa Kang? Tergantung instalasinya sih, dari materialnya kan bisa Kalau ini, misalkan kayak gini aja sederhana lah, sesederhana ini kan pakai bambu, nggak pakai, kalau yang sampingnya kan ya, pakai baja ringan ya. Kalau yang ini ada ini sih kira-kira ini habis 3 jutaan sih, 3 jutaan sama riset sama tukang juga biar iya. tukang. Itu sih yang trial mahalnya error sih, juga bikin berarti ya. trial errornya gitu sih yang paling bikin ngabisin uang. Jadi 3 jutaan bisa bikin satu instalasi. Berarti satu ya? Satu Jadi ini ya? Satu hitungannya saung. sih ini saya satu saung, Saung. cuman ini untuk ukuran ini 8 meter kali 8 batang. Nah, Kang Topan, tadi kan kita udah ngebahas soal modal. Ya. Nah, sekarang pengen tahu dong tanaman apa aja yang ada di sini, yang ada di hidroponik ini. Oh, kalau sekarang sih kebetulan saya nanam fokus di sawi-sawian sama mint. Sawi-sawian itu kan ada banyak jenisnya, yaitu ada ya sawi sendiri, sawi biasa tuh ada. Ini yang saya tanam sekarang sawi samhong, terus pakcoy juga termasuk, karena di sini pasarnya itu sih yang lumayan masuk di sini buat ibu-ibu rumah tangga. Seperti pakcoy. Pakcoy. Selain pakcoy, di sini ada tanaman apa aja? Di sini sih kita nanam mint. Mintnya tuh jenis permin. Tipenya Spearmint. Mint tuh ada beberapa jenis sih. Yang paling umum di pasaran sih emang spearmint sama peppermint. Iya, Kalau spearmint tuh lebih ke wangi ciri khasnya. wangi ya. Wangi untuk rasa sih gak terlalu kuat ya, cuman wanginya sangat kuat banget. Kalau yang Untuk peppermint, peppermint tuh rasanya yang kuat banget, tapi wanginya gak sekuat spearmint. yang spearmint ya. Ya, itu sih yang emang di pasaran tuh yang dibutuhin tuh peppermint sama spearmint. Kebetulan saya nanam di sini spearmint karena dibutuhinnya emang spearmint. Untuk penjualannya, model mint atau sayuran yang lainnya ini targetnya kemana aja nih Topan? Target sih saya agak neko-neko sih sebenarnya, kalau bisa habis di sini kenapa harus jauh-jauh sih, itu aja. Cuman untuk mint misalnya, mintnya masuk kafe. Oh, mint masuk kafe ya. Sih itu soalnya jarang kan yang tanemin. Kalaupun emang ada, pasti kualitasnya beda sama yang di sini. Iya benar kan, karena apalagi Majalengka cuacanya panas pisan ya gitu. Itu Soalnya tahunya kan kalau mint bener nggak sih lebih bagus di tempat yang sejuk? enggak sih, malah di sini subur. Di sini subur juga sih. Ya, kalau Berarti- emang udah bisa penyesuaian di sini si tanamannya. Oh iya. Atau Atau sih- mungkin emang tangan tiap orang berbeda-beda ya Iya gitu. sih. Cuman Iya, emang gitu. mint katanya sih aslinya ya itu mint tuh rempah Eropa sih, dari Eropa. Iya. Atau mungkin dulunya orang Belanda mau ke sini atau gimana yang pertama kalinya. Berarti kalau untuk yang sayuran yang lainnya target pasarnya itu masih di sekitar Masih di sini. sekitar sini, cuman ada sih yang Belum ke pasar berarti. belum saya gak masukin ke pasar karena kuotanya juga saya belum bisa memenuhi untuk kebutuhan pasar itu sendiri. Oh. Ya, benar. Berarti emang karena emang si instalasinya juga baru segini ya. Iya. Jadi belum bisa masuk pasar berarti ya. Tapi bagus sih sekalian mengedukasi masyarakat yang di sini biar tahu tanaman hidroponik seperti apa berarti ya. Selain target pasarnya kan ke masyarakat sini atau ke kafe, nah itu mereka taunya doyan sayur pam ini dari mana? The power of sosmed sih. The power of sosmed ya, Iya. sosial media ya. Iya. Berarti dengan pemasaran yang seperti tadi ke kafe-kafe, ke masyarakat sini, itu kesulitan pertama atau emang kesulitan yang dirasakannya itu seperti apa sih? Kesulitannya sih pertama tuh pasti masalah harga ya. Pasti awal-awal pas kita nawarin ke orang ataupun ke kafe ataupun ke mana aja ya, pasti kok mahal ya harganya kalau yang emang orang awal tuh. Iya benar-benar. Kok mahal sih, ya kita jelasin ini sayurnya hidroponik misalnya, terus tuh apa perawatannya juga beda, terus hasilnya juga lebih unggul ya. Pasti. Digituin sih. Tapi untuk beberapa orang yang udah ngerti sih pasti ya masalah harga sih nggak Edukasi masalah. berarti juga ya yang Edukasi jadi sama masalah utama. sosialisasi sih. Edukasi sama sosialisasi Ya. emang
bagusnya sih itu sih edukasi sama sosialisasi buat ke masyarakat. Ya. Nah ini nih yang agak sensitif nih Mang Topan. Kalau soal keuntungan dengan PAM yang sebesar ini, kalau tiap panen tuh biasanya dapat berapa sih keuntungannya? Oh, gak tentu ya. Ya biarkan buat gambaran kan Gak ini tentu gitu. soalnya ini kok masih kecil sih ini. Walah, Ini udah gede masih juga. kalau kata orang hidroponik yang beneran ini mah skala hobi, bukan skala Segini bisnis. skala hobi. Iya, skala hobi sih. Kalau untuk skala bisnis bisa ribuan lubangnya ya. Saya belum bisa nyebutin soalnya ini tahun pertama saya juga sih. Oh iya benar Nggak sih. ada Ya. bisnis yang untungin di tahun pertama, kecuali bisnis itu ngikutin tren. Nah benar-benar ikut tren paling gampang sih buat dapat keuntungan. Ya. Jadi emang Mang Topan ini seorang petani milenial yang sedang merintis usaha hidroponiknya, dan kita doakan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi. Amin, amin, amin. Nah Mang Topan sebagai petani milenial nih, apa sih harapannya buat pemerintah di bidang pertanian khususnya? Pemerintah nih. Pemerintah Bahas lah. pemerintah. yang kita nggak bahas politik atau apa ya, coba sekedar harapan aja, pesan kayak Ya, gitulah. harapan saya sih buat pemerintah lebih ngedukung aja sih generasi muda khususnya yang Benar. bergerak di bidang pertanian dan emang pengen maju di bidang itu, entah dari misalnya dari seminar lah, sering adain seminar atau sosialisasi, Sosialisasi ataupun bantuan berupa barang ataupun apa. Misalnya ini kan hidroponik, nggak apa-apa pemerintah gak ngasih materi materi gitu. berupa uang, bisa Iya. berupa bibit ataupun Nah benar-benar apa, bibit. paralon ataupun talang ataupun apa, itu mungkin itu udah ngebantu banget sih. Benar-benar. Nah itu pesannya buat pemerintah dari para petani atau petani milenial khususnya, mohon didengarkan ya. Tadi kan kita udah sampein harapan untuk pemerintah. Sekarang Mang Topan sebagai anak muda, ada nggak yang mau disampaikan buat para pemuda di Majalengka? Untuk pemuda di Majalengka khususnya yang emang mau terjun di bidang pertanian sih, pesan pertama saya sih jangan gengsi. Jangan gengsi, benar, jangan gengsi. Iya, soalnya banyak kan stigma Pertanian itu pertanian kuno. itu kuno ya, padahal pertanian itu modern sih, bisa dimodernisasi. Contohnya hidroponik itu sendiri. Kalian mau pakai jas, mau pakai baju kemeja juga bisa kalau hidroponik, mau pakai Bisa. sepatu cats juga bisa. Iya. Berarti intinya jangan gengsi. Toh karena kalau bukan anak muda, siapa lagi kan Iya. yang mau nerusin ya. Menurut Jadi, saya profesi petani itu profesi yang bakal menguntungkan di beberapa tahun mendatang. beberapa tahun ke Iya. belakang prospeknya masih bagus berarti Iya. ya. Karena emang Indonesia gitu ya, Indonesia juga Iya, negara agraris. negara agraris Iya. dan negara pertanian. Iya, itu aja sih. Mungkin segitu dulu para warga Rumah Natura, obrolan atau kunjungan kita di Doyan Sayur PAM ini. Lain kali kita mampir lagi ya, Mang Boleh, Topan ya, boleh. masih Yang boleh sering ya. aja, yang sering Nah, aja. Siap. Nanti kita berkunjung ke sini lagi di syarat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Maaf nih, ya, Mang Topan udah diganggu waktunya, hatur nuhun Saya pisan. santai. Siap. Tapi kopinya ini yang belum. Mana nih? Siap, nuhun banget ya Mang Topan ya. Semoga hidroponiknya makin Amin, maju ke amin. depannya, makin banyak pelanggannya. Amin. Ya. Sampai ketemu di review atau kunjungan selanjutnya. Salam sehat, salam lestari. Mari bersenyawa dengan semesta. Nah.